Beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar kabar meningkatnya kasus diabetes di Indonesia. Yang lebih memprihatinkan, kini penyakit ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga mulai muncul pada anak-anak. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus diabetes tipe 2 pada anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Penyebab utamanya bukan faktor genetik semata, melainkan gaya hidup yang kurang sehat. Selamat pagi anak-anak. Wah, kayaknya seger banget ini. Apa yang sedang kalian minum? Coklatus nih Pak. Next nih Pak. Es teh nih Pak. Terus hari nih Pak. Kalau saya makan jelly. Seger banget Pak. Enak tuh Pak. Wah, semuanya berasa ya. Berapa sering kalian minum minuman ini? Sering Pak. 3 kali sehari Pak. 5 kali sehari. Soalnya enak Pak. Iya mana murah lagi. Banyak sekali ini anak-anak menggunakan Bapak. Jadi minuman yang banyak mengandung gula itu tidak bagus untuk kesehatan. Kalian harus membatasi diri untuk mengkonsumsinya. Jadi kurangi ya minuman yang banyak mengandung gula ya. Baik Pak. Udah, boleh lanjut sekarang. Bisa. Menyusun materi pembelajaran yang kontekstual dan dapat diterapkan oleh murid dalam kehidupan sehari-hari merupakan tantangan yang nyata bagi seorang guru. Seringkali, materi pelajaran yang dipelajari murid hanya berakhir di kelas saja. Seperti materi tentang makanan bergizi seimbang dan cara menjaga kesehatan misalnya. Murid-murid harus dipastikan benar-benar memahami materi ini dan dapat mengamalkan apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dari video tadi, terlihat bahwa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya ternyata masih belum diterapkan dengan baik oleh murid-murid saya. Awareness murid terhadap apa yang mereka makan masih kurang. Murid-murid masih belum tahu bahaya dari mengkonsumsi gula melebihi batas yang dianjurkan. Lantas, bagaimana saya memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas agar murid bisa lebih aware dengan makanan yang mereka makan serta bisa menerapkan cara menjaga kesehatan yang benar? Saya, Zulfan Hartadi, SD Negeri Pulau 07 Pagi. Inilah praktek baik pembelajaran saya. Kesehatan adalah masalah utama yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan, kesehatan dapat dijaga dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang baik, minum air putih yang cukup, serta berolahraga secara rutin. Hal ini sejalan dengan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Berdasarkan poin-poin tersebut, saya mengajak murid-murid saya untuk membuat aplikasi Gugaling. Gugaling merupakan akronim dari gula, garam, air, dan langkah kaki. Dengan menggunakan aplikasi Gugaling ini, murid-murid bisa mencatat intake gula, garam, jumlah air, serta jumlah langkah kaki per hari, dan membandingkannya dengan standar anjuran dari WHO. Berangkat dari 8 dimensi profil lulusan, yaitu memiliki kesehatan fisik dan mental yang prima, saya berkomitmen untuk mengajak murid-murid saya untuk bisa konsisten menjaga kesehatan tubuh mereka dengan aplikasi Gugaling ini. Dengan membuat aplikasi ini secara langsung, rasa memiliki dan bangga murid akan meningkat, sehingga semangat untuk menggunakannya juga akan lebih tinggi. Lalu, bagaimana pembuatan aplikasi Gugaling ini dalam pembelajaran di kelas? Kegiatan pembelajaran dimulai dengan membangun pemahaman murid tentang pentingnya makanan bergizi seimbang. Saya memulai pelajaran dengan diskusi ringan seputar makanan dan minuman favorit mereka. Murid-murid menyebutkan berbagai jenis makanan dan minuman yang biasa mereka konsumsi setiap hari, seperti nasi goreng, es teh manis, keripik, mie instan, dan susu coklat. Dari percakapan itu, saya mengarahkan mereka untuk memahami apa yang dimaksud dengan makanan bergizi seimbang, serta apa saja kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi tubuh
setiap harinya, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Saya juga menjelaskan bahwa jika kebutuhan gizi tersebut tidak terpenuhi dengan baik, tubuh bisa mudah terserang penyakit. Salah satunya adalah diabetes, yang disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi gula secara berlebihan. Untuk memperkuat pemahaman, saya kemudian menayangkan video edukatif tentang diabetes menggunakan Smart TV sekolah. Melalui video tersebut, murid dapat melihat bagaimana gaya hidup yang tidak sehat dapat mempengaruhi tubuh mereka, serta dampak jangka panjang dari kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan kurang beraktivitas. Setelah menonton, kami berdiskusi singkat tentang hal-hal yang mereka pelajari dari video tersebut. Murid mulai menyadari bahwa pola makan yang tidak seimbang bukan hanya bisa menyebabkan kegemukan, tetapi juga dapat menimbulkan penyakit serius bahkan pada usia muda. Langkah berikutnya adalah menghitung kandungan gula pada makanan dan minuman favorit mereka. Murid membawa kemasan makanan atau minuman yang sering mereka konsumsi. Dengan bimbingan saya, mereka membaca label gizi dan mencatat jumlah gula yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, setiap kelompok murid mengurutkan makanan dan minuman tersebut di depan kelas, dari yang paling tinggi hingga paling rendah kadar gulanya. Kegiatan ini memunculkan rasa ingin tahu dan kesadaran baru. Murid saling membandingkan hasilnya dan mulai memahami bahwa banyak makanan yang mereka anggap biasa ternyata memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Pada pertemuan berikutnya, murid-murid saya ajak untuk membuat aplikasi Googling, gula, garam, langkah kaki, dan ingat minum. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu mereka untuk mencatat konsumsi harian gula dan garam, jumlah langkah kaki, serta jumlah air yang diminum. Dalam proses pembuatannya, murid bekerja dalam kelompok dan menggunakan Canva AI untuk mendesain tampilan aplikasinya. Mereka menentukan fitur dan tampilan sesuai kreativitas masing-masing. Beberapa kelompok membuat tampilan dengan warna cerah dan ikon bergambar gelas air atau sendok gula. Sementara kelompok lain menambahkan kolom pengingat harian. Setelah aplikasi selesai dibuat, setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya dengan kelompok lain menggunakan metode One Stay, One Stray. Dalam kegiatan ini, 2 murid tetap berada di kelompok untuk menjelaskan hasil kerja mereka, sementara 2 murid lainnya berpindah ke kelompok lain untuk mempelajari karya teman-temannya. Kegiatan ini menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, di mana setiap murid berperan, baik sebagai penyaji atau presenter maupun pembelajar. Murid belajar menghargai karya kelompok lain, sekaligus memperluas wawasan mereka tentang berbagai ide kreatif yang muncul di kelas. Sebagai penutup, murid dan guru melakukan refleksi bersama tentang seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Saya mengajak mereka berbagi pengalaman selama mengikuti pembelajaran dan menggunakan aplikasi Googling. Murid bercerita tentang kebiasaan baru yang mulai mereka terapkan, seperti lebih sering minum air putih, mengurangi jajan manis, dan berjalan kaki ke sekolah. Seorang murid berkata kepada saya, "Pak, sekarang saya bawa air terus supaya tidak cepat haus dan supaya sehat seperti di aplikasi Googling." Ucapan sederhana itu menjadi bukti bahwa pembelajaran kami benar-benar berdampak. Saya juga belajar bahwa teknologi bukan sekedar alat bantu, melainkan jembatan untuk menumbuhkan kesadaran, empati, dan perubahan perilaku positif pada murid-murid. Sebagai guru, saya percaya bahwa tugas utama kita bukan hanya mengajar, bukan hanya membuat mereka berpikir cerdas, tetapi juga membimbing mereka untuk hidup sehat dan bahagia. Demikian praktek baik yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih.